warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi dengan Bu Astri dalam kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar sesuatu yang sangat seru, sangat menarik, yakni teks prosedur. Nah, kira-kira mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman sebelum kita memulai kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Astri, kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Yudhistira. Semoga kelas bahasa hari kita akan melihat apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan kita hari ini yang pertama tentu kalian akan bisa nih menelaah tujuan teks prosedur baik cara melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Selanjutnya kalian akan bisa mengenali kebahasan apa saja yang sering muncul dalam teks prosedur. Seperti ada kalimat perintah atau kalimat imperatif, selanjutnya ada kalimat saran dan juga kalimat larangan serta menganalisis isi daripada teks prosedur itu sendiri. Oke, sudah siap lihat untuk di partisipan masuk semua ya. Baik. Kesiapan kalian sudah buka kamera semua? Oh, Nazla belum buka kamera nih sama Septi. Sudah dibuka semua. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan eksplorasi kelompok. Kemarin Bu Asri sudah bagi kelompoknya ya? Sudah, Bu. Nah, Ibu mau mendengar dulu semangat dari masing-masing kelompok. Kalau gitu Ibu mau coba kelompok 2. Kelompok 2 semangat. Kelompok 2 semangat. Kelompok 2 pantang menyerah. Semangat tapi semangat. Kelompok yang selalu ceria dan kelompok 1 hebat. Oke. Kita pasti bisa. Karena ini kelompok 1 ada nadanya. Pasti ada yang berbakat. Tapi sebelum eksplorasi kelompok, Bu Astri punya sebuah tayangan. Sekarang Ibu akan berbagi layar lagi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kawasan Setu Babakan dikenal sebagai benteng terakhir pelestarian budaya Betawi di Jakarta. Di tempat ini juga Anda bisa mengenal berbagai macam kebudayaan Betawi yang hampir terlupakan. Menghampar di wilayah seluas 30 hektar, inilah Setu Babakan, sebuah danau buatan yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Selain menjadi wilayah cakupan air, daratan sekitar Setu Babakan merupakan benteng terakhir pelestarian budaya Betawi di Jakarta. Pelestarian kebudayaan Betawi ini meliputi perkampungan warga, beragam kuliner, dan kesenian khas Betawi. Bukan hanya kuliner, berbagai kesenian asli Jakarta turut dilestarikan di kawasan ini, di antaranya silat beksi dan tari. Di Sangirtan Setu Babakan, anak-anak hingga remaja diajarkan berbagai jenis tarian khas Betawi. Oke. Tadi salah satu pelestarian Betawi di Setu Babakan. Ada nggak yang pernah ke sana? Nggak ada ya? Saya pernah, Bu. Siapa tuh? Yudis melihat apa saja waktu ke Setu Babakan? Ada buatan dodol. Oh, pembuatan dodol gitu. Nyobain nggak? Nyobain, Bu, beli. Oh ya beli ya, berarti bayar dulu ya. Kirain main nyomot aja boleh gitu. Ibu coba mau nanya-nanya nih dari tayangan tadi. Kira-kira ada yang tahu nggak tergambar ada permasalahan apa sih di tayangan tadi? Ada persoalan apa sih kira-kira? Ada yang tahu? Setu Babakan itu sebagai benteng terakhir, Bu. Benteng terakhir apa, Takeshi? Bukan kan? Benteng terakhir apa? Benteng terakhir pelestarian budaya Betawi. Iya betul, Rangga ya. Betul ya, jadi ngomongnya dilengkapin. Benteng terakhir apa, Takeshi kan bukan. Oke, pelestarian budaya terakhir. Emang ada masalah apa sih kok perlu sih ada pelestarian budaya Betawi? Emang permasalahannya apa? Karena hampir punah, Bu, katanya, Bu, tadi gua pernah. Apanya yang hampir punah? Budayanya, Bu, apa? Budaya Betawi. Iya, Gendis. Generasi. Iya, Gendis. Keputus, nak. Betawi sudah hampir punah, sehingga butuh pelestarian dari semua generasi. Betul. Nah, salah satunya tadi di Setu Babakan, kalian lihat nggak ada anak kecil lagi belajar apa tuh? Belajar silat ya. Belajar bikin dodol juga boleh. Artinya semua generasi, terutama generasi muda.
Terus kira-kira kaitannya video tadi dengan materi kita hari ini tentang teks prosedur, ada nggak sih kaitannya? Nadine? Ada Bu, misalnya kalau kita membaca teks prosedur tentang cara membuat kerak telur atau cara tarian Betawi, kita jadi mengetahui dan menghidupkan kebudayaan Betawi kembali Bu. Betul, contoh misalkan kalian hari ini baca teks prosedur tentang membuat kerak telur, itu kan teks prosedur ya. Nah kalau kalian baca, kalian jadi tahu. Hari, bagus, luar biasa anak-anak Ibu. Oke, kita masuk ke eksplorasi kelompok. Babak pertama. Ibu akan melakukan cerdas cermat, jadi Ibu akan menayangkan potongan teks. Kalian harus melihat dalam waktu 10 detik saja. Setelah itu teksnya Ibu tutup, dan Ibu kasih pertanyaan rebutan. Kalian semua berhak menjawab, jawabannya di menu chat Zoom ini ya, di menu pesan Zoom ini. Semua anggota kelompok harus berperan aktif menambah pundi-pundi nilai. Oke, kita lihat teks yang kedua, silakan diperhatikan. Ini sambil kalian melatih menganalisis isi daripada teks prosedur. Oke, mudah-mudahan masing-masing kelompok menambah poinnya pada pertanyaan selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah tutup. Pertanyaan ketiga, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Berapa lama beras ketan direndam dalam proses pembuatan kerak telur? 5, 4, 3, 2, 1. Wih, kelompok 2 ada 3 ya, 15. Kelompok 1 ada 1 dan kelompok 3 ada 1. Oke, teks selanjutnya disimak nomor 3. Selanjutnya, proses bahan-bahan di atas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kerak telur makan khas Betawi ini sudah siap untuk dihidangkan disantap bersama teh hangat. Selamat mencoba. Siska Hall gitu bukan bacanya. Dehanga. Ini typonya kejauhan, nggak bisa. Dehanga, apaan dehanga? nggak bisa, ini kejauhan typonya ya, Lutfi. Lutfi, pelan-pelan ngetiknya. Nadine, kelompok 3, nggak ada jawabannya. Oh, oke. Luar biasa. Kita masuk babak kedua. Babak kedua ini kita akan eksplorasi kelompok. Nah, eksplorasi kelompok ini dengan Google Dokumen yang Ibu bagikan linknya melalui grup WA. Oke, kita lihat ya hasil diskusi kalian dalam lembar kerja kelompok. Tapi sebelumnya Ibu intip pesan. Wow. Oke. Dan kelompok 1 masih 55 pesan. Oke, kita lihat sekarang pekerjaan kelompoknya. Ya, sudah terisi semua. Oke, nomor 6-nya belum nih, masih mengetik. Ayo kelompok 1 dilengkapi. Kita akan konfirmasi jawaban kalian melalui presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda, perwakilan dari kelompok 1. Tentukan kalimat imperatif dalam teks prosedur tersebut. Yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas. Yang nomor 3. Tunggu, jadi kelompok 1 menemukan ada 2 kalimat imperatif atau kalimat perintah. Lanjut, nomor 3. Adakah kalimat saran dalam teks prosedur tersebut? Jika ada, tuliskan kembali kalimat saran tersebut. Ada, yaitu sewaktu angklung digetarkan. Sebaiknya dilakukan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Oke, betul ya. Berarti ditandai dengan kata apa nih, Manda? Coba. Sebaiknya, betul. Jadi penanda saran ya, kalimat saran. Lanjut, nomor 4. Ada nggak kalimat larangan? Adakah kalimat larangan dalam teks prosedur tersebut? Jika ada, tuliskan kembali kalimat saran tersebut. Ada, dengan posisi angklung tetap tegak, horizontal, tidak miring, agar suara angklung rata dan nyaring. Alasannya... Manda, penanda kalimat larangannya di kata apa? Menurut kelompok Manda? Bu. Tidak miring. Oke, sekarang kelompok mana tadi, kelompok berapa? 1 ya? Kelompok 2 setuju tidak? Oke, ini sama, berarti jawabannya sama kelompok Manda ya. Jadi gini ya, Nak ya. Kata tidak belum menandakan dan tidak selalu menandakan adanya pelarangan. Tadi yang Ibu katakan, Septi tidak ke sekolah hari ini. Apakah Septi dilarang ke sekolah?
Tidak, tapi menginformasikan bahwa Septi tidak ke sekolah. Kecuali misalkan Septi jangan sekolah. Nah, berarti itu Bu Asri ngelarang. Jadi hati-hati. Menurut kelompok kalian, apakah dengan teks prosedur tentang kebudayaan dapat membantu melestarikan misalkan budaya Betawi di era sekarang? Jelaskan. Sangat membantu karena dengan adanya prosedur kita dapat melestarikan budaya Betawi. Misalnya cara membuat kerak telur khas Betawi. Kemudian cara membuat es selendang mayang. Tujuan hal tersebut agar budaya Betawi di era sekarang tetap terjaga. Wah, luar biasa nih Ibu jadi prosedur. Bahkan mencoba menganalisis isi dari teks prosedur, menganalisis kebahasannya. Nah, sekarang Bu Asri mau menguatkan lagi nih, apa sih pengertian teks prosedur? Kalian bisa lihat di layar kalian. Teks prosedur merupakan teks yang berisi petunjuk agar seorang dapat membuat atau melakukan suatu secara tepat. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke kebahasan teks prosedur yang tadi kalian coba untuk mencarinya. Nih, kalimat perintah. Tadi rata-rata sudah benar nih dalam menemukan kalimat perintah. Kita lihat dulu nih pengertiannya. Kalimat perintah itu disebut juga kalimat imperatif. Adalah kalimat yang isi dan tujuannya itu memerintah, menyuruh, atau meminta. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini Ibu akan perlihatkan contoh-contoh kalimat perintah. Biasanya itu diawali dengan kata kerja atau verba. Tolong ya, bereskan. Kata kerja plus kan ya, jawab plus lah. Jadi kata kerja plus partikel lah. Seperti itu ya, Nak ya. Jangan lupa tanda seru. Selanjutnya, kita mengerjakan kuis. Bu Asri akan kirim link kuisis. Kalian siap-siap untuk mengklik kuisis tersebut. Ya, kalian sudah mulai mengerjakan kuis. Untuk sementara Nazla masih di posisi pertama. Disusul oleh Amanda dan Yudhistira. Yudhistira sudah selesai. Sudah kalian mengerjakan kuis evaluasi. Gimana? Ada yang benar semua? Tadi Bu Asri lihat ada, tapi ada juga yang masih remedial. Tidak usah khawatir, nanti kalian bisa diskusi di luar jam kelas ini dengan Bu Asri, atau nanti menghubungi Bu Asri untuk kapan nih kita mau remedial. Seperti itu ya. Oke, usai sudah. Ya. Oke, usai sudah pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi ini, tapi Ibu mau tahu dulu nih kesimpulan dari masing-masing kelompok. Silakan dari kelompok 1, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya baik Bu, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara membuat atau melakukan sesuatu. Di dalamnya terdapat kalimat perintah atau kalimat saran dan kadang-kadang ada kalimat larangan Bu. Teks prosedur merupakan teks yang berisi informasi cara membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur banyak ditemukan kalimat imperatif, kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Dengan teks prosedur tentang kebudayaan, kita bisa ikut melestarikan budaya. Oke, sudah? Bu. Terima kasih Nazla. Selanjutnya kelompok 3. Teks prosedur ialah teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara berurutan. Kalimat bagus kesimpulannya. Ibu akan mencoba mengumumkan dulu nih kelompok terbaik pada sesi pembelajaran hari ini, yaitu jatuh pada kelompok 2. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Masih ingat nggak ya kelas bahasa Indonesia? Tadi kita sudah mempelajari apa? 1. Teks prosedur. Teks prosedur. Apanya saja dalam teks prosedur ada apa aja? Kalimat perintah, Bu. Kalimat perintah. Terus ada apa lagi? Saran. Kalimat saran. Terus? Kalimat larangan. Kalimat larangan. Terus tadi ada apa lagi? Ciri-ciri teks prosedur. Terus tujuan teks prosedur. Luar biasa. Oke.
pada pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan remedial bagi kalian yang nilainya masih di bawah KKM. Nanti bisa konfirmasi ke Bu Asri secara japri. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba nih menyimpulkan setiap isi dari teks prosedur. Jadi akan melatih kalian untuk membaca lagi. Setelah ini nanti di luar jam pelajaran, Ibu akan kasih satu contoh teks prosedur lagi untuk kalian coba membaca dan menganalisis isinya besok. Jadi kita bisa gampang dalam mempelajari menyimpulkan teks prosedur. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kelas Bahasa Indonesia hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada kelas Bahasa Indonesia pertemuan selanjutnya. Bu Asri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Terima kasih ya.